Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Tetap semangat, tetap optimis, kalian akan jadi pemenang. Amin. Baik, ketemu lagi dengan saya, Coach Kimpera Ginting, di mana pada hari ini kita akan membahas tentang materi peran dan fungsi perawat. Kenapa sih, Coach, kita harus membahas peran dan fungsi perawat ini? Karena ujian SKB sebelumnya banyak soal-soal dalam bentuk kasus ataupun soal-soal sederhana yang diambil dari materi peran dan fungsi perawat. Nah, apa saja sih peran kita sebagai perawat dan apa aja fungsi perawat? Peran kita sebagai perawat ada 7 teman-teman. Yang pertama, yaitu peran kita sebagai caregiver atau pemberi asuhan keperawatan. Yang kedua, peran kita sebagai advokat ataupun pelindung. Yang ketiga, peran kita sebagai edukator atau pemberi penyuluhan ataupun pendidikan kesehatan. Kemudian yang keempat, sebagai koordinator ataupun sebagai koordinasi. Yang kelima, peran kita sebagai kolaborator, sebagai pembentuk kerjasama antar multidisiplin ilmu, dan kemudian peran kita sebagai konsultan, yaitu pemecah masalah yang dihadapi pasien, dan terakhir peran kita sebagai pembaharu atau change agent. Nah, itulah peran kita sebagai perawat. Kemudian kita masuk ke fungsi perawat ya teman-teman, di mana fungsi perawat ada 3. Yang pertama, fungsi perawat independen. Yang kedua, fungsi perawat dependen. Yang ketiga, fungsi perawat independen. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini lebih dalam, kita terlebih dahulu harus tahu apa yang dimaksud dengan peran perawat. Peran perawat adalah segenap kewenangan yang dimiliki oleh perawat untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai kompetensi yang dimilikinya. Kita sebagai seorang perawat memiliki kewenangan untuk menjalankan asuhan keperawatan kepada pasien dan memberikan pelayanan prima kepada pasien-pasien kita. Itulah yang dimaksud dengan peran perawat. Sekarang kita masuk ke peran perawat yang pertama, yaitu peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan atau caregiver. Kita sebagai pemberi asuhan keperawatan harus mampu memberikan ataupun memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia, mulai dari kebutuhan dasar paling bawah, yaitu kebutuhan fisiologis, sampai memenuhi kebutuhan paling tertinggi, yaitu aktualisasi diri. Nah, teman-teman, di sini kita juga sebagai pemberi asuhan keperawatan harus mampu memberikan asuhan keperawatan kepada pasien mulai dari tahapan pengkajian sampai proses evaluasi. Dengan kata lain, kita sebagai seorang perawat dalam pemberi asuhan keperawatan harus mampu memenuhi kebutuhan hidup pasien dan memberikan asuhan keperawatan kepada pasien sampai pasien pulang dan meningkatkan derajat kesehatan si pasien kita. Itulah secara singkat tentang peran kita sebagai pemberi asuhan keperawatan atau caregiver. Kemudian teman-teman, kita masuk ke peran perawat sebagai advokat. Peran perawat sebagai advokat di sini perawat dalam hal memberikan informasi kepada pasien dan keluarga harus mampu menginterpretasikan berbagai informasi dari pemberi pelayanan atau informasi lain khusus dalam pengambilan persetujuan atas tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien dan keluarga. Nah, di sini teman-teman, kita sebagai seorang perawat harus mampu menjelaskan kepada pasien terkait tentang pelayanan ataupun tindakan yang akan diberikan kepada si pasien sehingga pasien mampu membuat sebuah keputusan terkait penjelasan yang kita berikan. Selain itu, kita sebagai seorang perawat juga berperan di advokasi ini harus mampu membela dan melindungi pasien, harus mampu memberikan hak atas pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pasien dan keluarga,
harus mampu memberikan informasi tentang penyakit pasien, harus mampu menjaga privasi pasien, harus mampu memberikan hak kepada pasien dalam menentukan nasib sendiri, kemudian harus mampu menerima ganti rugi kepada klien yang diberikan atas tindakan keperawatan yang kita berikan. Nah, sebagai contoh, di sini saya membuat kita harus memastikan terlebih dahulu kepada pasien dan keluarga apakah pasien tersebut memiliki riwayat alergi obat sebelum kita memberikan obat ataupun injeksi. Karena di sini kita sebagai pelindung, kita berusaha untuk memberikan kepada pasien atas hak kesehatan yang selayak-layaknya kepada mereka. Jadi kita harus memastikan terlebih dahulu apakah pasien memiliki alergi obat untuk mencegah terjadinya malpraktek ataupun kelalaian atas tindakan yang kita lakukan. Itulah penjelasan tentang peran perawat sebagai advokat. Kemudian kita masuk ke peran perawat sebagai edukator. Nah, peran perawat sebagai edukator, kita harus mampu memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga terkait tentang penyakit, mulai dari pengertian, gejala, sampai komplikasi yang terjadi jika tidak dilakukan pelayanan keperawatan kepada si pasien tersebut. Di sini kita berusaha untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya pendidikan kesehatan agar pasien dan keluarga dapat meningkat pengetahuannya dan berubah perilakunya ke arah yang lebih baik lagi. Itulah penjelasan tentang edukator ataupun peran perawat sebagai edukator. Kemudian, peran perawat sebagai koordinator. Nah, di sini teman-teman, kita berperan sebagai leader, sebagai koordinator, sebagai pengatur, dan sebagai pengarah kepada rekan-rekan kerja kita untuk memberikan pelayanan yang prima untuk meningkatkan derajat kesehatan pasien-pasien kita selama mereka dirawat di rumah sakit. Jadi, peran kita sebagai koordinator, kata kuncinya adalah sebagai koordinasi, sebagai pengatur, sebagai pengarah, dan sebagai pemberi informasi kepada rekan kerja kita untuk memberikan pelayanan yang prima kepada pasien-pasien yang kita rawat. Kemudian, teman-teman, kita masuk ke peran perawat selanjutnya, yaitu peran perawat sebagai kolaborator. Di sini, teman-teman, kita sebagai perawat harus mampu bekerja sama dengan multidisiplin lain, bukan hanya di ranah keperawatan saja. Di sini kita harus mampu bekerja sama dan berkoordinasi dengan rekan-rekan sejawat dan rekan-rekan antar disiplin ilmu seperti dokter, fisioterapis, ahli gizi, apoteker, laboratorium, dan yang lain-lainnya untuk tujuan meningkatkan kesehatan si pasien, untuk meningkatkan ataupun memperbaiki masalah keperawatan pasien-pasien kita. Jadi perawat di sini harus mampu bekerja sama dengan antar disiplin lain untuk meningkatkan derajat kesehatan pasien-pasien kita. Nah, selain itu, perawat juga harus mampu sebagai konsultan. Peran perawat sebagai konsultan yaitu mampu menjadi sumber informasi yang membantu pasien dan keluarga dalam memecahkan masalah. Jadi teman-teman, bedanya di konsultan dan peran perawat sebagai edukator, jika peran perawat sebagai edukator, kita yang inisiatif untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga sehingga meningkat pengetahuannya dan berubah perilakunya ke arah yang lebih baik. Sedangkan di peran konsultan, kita mampu memecahkan masalah pasien. Di sini pasien yang meminta kepada kita untuk membantu mereka dalam memecahkan masalah dan memberikan solusi yang terbaik dalam meningkatkan derajat kesehatan pasien-pasien kita tersebut.
Itulah secara ringkas tentang peran kita sebagai konsultan. Kemudian, peran perawat sebagai pembaharu atau change agent, di mana kita sebagai perawat harus mampu melakukan perubahan-perubahan yang memberikan metode-metode baru dalam keperawatan yang dengan tujuan untuk memberikan peningkatan pelayanan keperawatan. Di sini kita harus mampu berinovasi, berpikir kritis, dan berkreatif dalam menciptakan sesuatu yang belum ada dalam ranah proses keperawatan. Sebagai contoh, kita harus sebagai peneliti. Kita berperan sebagai peneliti dengan tujuan kita akan melahirkan ataupun kita akan menciptakan metode-metode yang baru yang dapat menjadikan perubahan-perubahan dalam proses keperawatan. Keperawatan adalah ilmu yang berkembang secara terus-menerus, sehingga kita sebagai orang yang ada di dalamnya, kita harus mampu membuat perubahan-perubahan dan mengikuti perkembangan zaman, sehingga proses yang berkembang dapat kita adaptasi, dapat kita jalankan, dan dapat meningkatkan kesehatan pasien-pasien kita. Sebagai contoh, sebelum dilakukan penelitian, mungkin dulu salah satu teknik perawatan luka adalah dengan menggunakan obat biru atau dengan menggunakan alkohol pada luka yang tidak kotor. Sedangkan setelah dilakukan penelitian, ternyata dengan menggunakan obat biru atau alkohol dapat memperlama proses penyembuhan luka. Jadinya, dengan penelitian tersebut, berkembanglah terus-menerus tentang perawatan luka, di mana perawatan luka sekarang ada dengan metode POM, ada metode irigasi, ada metode swabbing. Jadi banyak ya perawatan luka zaman sekarang. Itu adalah hasil-hasil dari penelitian-penelitian dari teman-teman kita atau sejawat kita perawat. Jadi itulah peran kita sebagai pembaharu atau sebagai change agent. Nah, itulah teman-teman peran kita sebagai perawat, dan sekarang kita akan masuk ke fungsi kita sebagai perawat. Di mana fungsi kita sebagai perawat yang pertama adalah fungsi independen. Fungsi independen bersifat mandiri. Mandiri dalam ilmu keperawatan. Kita dapat berdiri sendiri dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien-pasien kita. Contohnya dalam melakukan pengkajian. Kita bisa berdiri sendiri tanpa harus bekerja sama dengan antar disiplin ilmu dalam menentukan ataupun melakukan pengkajian, di mana dalam melakukan pengkajian kita dapat menanyakan ke pasien dari data subjektif tentang apa yang dirasakan, apa yang dikeluhkan, dan kita dapat melakukan observasi, melakukan pengkajian, yaitu data objektif tentang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dari pasien ataupun dari keluhan pasien kita. Nah, teman-teman, itulah fungsi independen, di mana perawat dapat berdiri sendiri dalam melakukan asuhan keperawatan. Kemudian yang kedua, fungsi perawat dependen. Nah, kalau tadi fungsi perawat sebagai independen, hanya dapat berdiri sendiri, di sini kita berperan tidak dapat mandiri. Di sini kita bergantung dengan rekan sejawat kita, bergantung dengan dokter. Di sini perawat membantu dokter memberikan pelayanan pengobatan dan tindakan khusus yang menjadi wewenang dokter dan seharusnya dilakukan dokter, seperti pemasangan infus, pemberian obat, dan melakukan suntikan. Nah, fungsi independen ini kita tidak dapat melakukannya sendiri. Kita memerlukan rekan sejawat kita terlebih dahulu. Kita berkoordinasi, bekerja sama dengan sesama kita perawat. Kemudian kita juga menjalankan tugas-tugas tersebut atas instruksi dari dokter terkait dengan
penyelesaian ataupun tindakan untuk mengatasi masalah-masalah pasien-pasien kita. Itulah fungsi kita sebagai dependen. Kemudian, fungsi yang terakhir yaitu fungsi perawat interdependen. Fungsi perawat interdependen, jika tadi di independen kita dapat mandiri sendiri, dependen kita berkoordinasi dengan orang-orang sejawat ataupun teman-teman kita sesama perawat, di fungsi interdependen ini kita ternyata memerlukan kerjasama antar multidisiplin ilmu, di mana nanti ada seorang pasien akan diperiksa oleh dokter dan diinstruksikan untuk dilakukan pemberian injeksi ketrolak misalnya. Kemudian kita harus melakukan koordinasi ataupun kolaborasi kerjasama dalam pemeriksaan laboratorium darah dengan petugas lab. Dalam pengambilan obat-obatan, kita berkoordinasi dengan apoteker ataupun petugas farmasi. Dalam pemenuhan kebutuhan gizi, kita berkoordinasi dengan tim gizi. Nah, dan lainnya. Itulah yang dimaksud dengan fungsi interdependen. Menurut saya, materi kali ini tidak terlalu berat untuk kita pahami. Tapi kita harus jeli dan kita harus analisis soal-soal yang akan diberikan kepada kita pada saat nanti kalian menjawab soal di SKB. Karena walaupun materinya tidak seberat materi-materi yang lain, menurut saya ini materi di manajemen keperawatan adalah materi yang kadang-kadang membuat kita bingung juga. Tapi teman-teman cukup kalian ingat kata-kata kunci ataupun kata-kata yang harus kalian ambil untuk bisa paham tentang materi, peran, dan fungsi perawat ini. Contoh dari fungsi interdependen tadi teman-teman, untuk menangani ibu hamil yang menderita diabetes, perawat bersama tenaga gizi berkolaborasi membuat rencana menentukan kebutuhan makan yang diperlukan bagi ibu dan perkembangan janin. Nah, ini dengan tim gizi, mungkin dengan petugas laboratorium terkait dengan pemeriksaan kadar gula darah, dengan dokter mungkin terkait dengan pemberian obat-obatan. Itu ya teman-teman tentang materi kita hari ini. Semoga harapan saya materi tentang peran dan fungsi perawat ini dapat membantu kalian dalam menjawab soal-soal SKB nantinya dan kalian mendapatkan nilai yang tinggi sehingga kalian dapat mendapatkan NIP. Amin. Sekian pemaparan materi dari saya hari ini. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman. Jika ada kata-kata yang saya keluarkan ataupun kata-kata dari saya yang salah, mohon dimaafkan. Dan pesan saya, tetap semangat, tetap bekerja keras karena kalian adalah pemenang. Amin.